Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan terkait materi kognitif disonansi teori, yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Acep Muslim Esos MGMC. Ya, nah langsung aja. Sebelumnya ya aku mau perkenalkan dulu nama aku Sulis Nurhijah dengan NIM 12240600153 kelas 3D Humas ya, Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke kalian, apa sih itu teori disonansi kognitif? Ada yang udah tahu? Nah, kalau misalnya kalian belum tahu nih ya, mari kita bahas lagi, mari kita belajar lagi bersama-sama ya, kita diskusi lagi. Nah, teori disonansi kognitif itu ya, pencetusnya dari Leon Festinger ya, Leon Festinger seperti itu. Nah, istilah disonansi kognitif diperkenalkan sebagai teori oleh ahli yang bernama Leon Festinger pada tahun 1957 dan populer di era tahun 1950 hingga pertengahan 1970-an. Nah, yang pencetusnya itu adalah Bapak Leon itu ya. Nah, terus apa sih pengertian dari teori disonansi kognitif? Oke, next. Teori disonansi kognitif adalah teori yang membahas mengenai ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, perilaku, dan saling bertentangan dengan motivasi seseorang untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah, ini tuh adalah teori yang paling gampang ya, karena si teori kognitif itu, teori disonansi kognitif maksud aku, ini tuh banyak banget ya, sering banget kita alami gitu. Nah, singkatnya itu teori disonansi kognitif adalah ketika gitu ya, ketika adanya perbedaan antara yang saya percaya dengan kenyataannya yang terjadi gitu, seperti itu ya. Jadi ekspektasi itu tidak ekspektasi tidak seperti realita kayak gitu ya guys ya. Nah, dilanjut ya di next. Nah, di kehidupan kita, dalam kehidupan kita itu kita tuh bakal menemui tiga keadaan dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah consonant relationship. Consonant relationship itu apa sih Kak? Nah, consonant relationship itu ya teman-teman, yaitu terdapat dua atau lebih elemen dalam diri manusia saling seimbang. Nah, contohnya itu kayak mahasiswa ya. Seorang dosen itu berpikir bahwa mahasiswa mampu belajar secara mandiri ya. Berpikir bahwa mahasiswa itu dapat belajar secara mandiri. Dan kenyataannya pada pembelajaran ya, mahasiswa tersebut itu sangat bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan, seperti itu ya. Maka terjadilah konsistensi antara kepercayaan dan kenyamanan, seperti itu. Lalu yang kedua tuh ada apa sih? Nah, yang kedua itu ya teman-teman, kita tuh ada disonansi relationship, yaitu adalah pengertiannya terdapat dua atau lebih elemen dalam diri seseorang yang tidak seimbang atau bertolak belakang ya. Seperti yang tadi aku bilang, kita tuh realita tidak sesuai dengan ekspektasi tidak sesuai dengan realita, seperti itu. Nah, contohnya kayak misalkan saya berpikir kalau misalnya Bapak teori komunikasi itu bakal kasih nilai A gitu ke saya ya, ngasih nilai A ke saya karena keaktifan saya di kelas mungkin, lalu saya merasa telah mengerjakan tugas dengan baik. Tapi kenyataannya penilaian dari dosen itu kita tuh nilainya tuh jelek dah, kita tuh bakal mendapatkan nilai C, seperti itu. Jadi ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita, seperti itu ya guys ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut aja ke yang ketiga, yaitu irrelevant relationship. Artinya pengertiannya itu terdapat dua atau lebih elemen yang tidak berhubungan pada manusia atau mencampur adukan topik yang tidak berhubungan. Contohnya kayak apa sih? Nah, contohnya tuh kayak gini. Misalnya satu orang bertanya seperti ini, bagaimana pendapat tentang proyek ini gitu, bagaimana tentang komunikasi ini. Tapi salah satu orang lagi menjawab bahwa, wah, saya sangat menyukai cuaca seperti ini, cuaca yang sangat cerah. Nah, kayak gitu ya. Jadi mencampur adukan topik yang tidak berhubungan, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi disonansi kognitif tersebut ya? Nih,
Kita next lagi bagaimana mengatasi disonansi kognitif. Nah, kita tuh ada 4 cara ya, seperti yang biasa dikerjakan itu ya, yang biasa dilakukan, yaitu ada 4 cara. Yang pertama, menggunakan terpaan selektif mencari informasi-informasi. Yang kedua, akan perhatian selektif. Yang ketiga, dikurangi dengan interpretasi. Yang keempat, berkurang dengan retensi selektif. Nah, contohnya kayak gimana sih? Contoh kecilnya tuh kayak kita ada ya seseorang gitu ya, beli di aplikasi online shop gitu, di online shop. Nah, di gambarnya tuh bagus banget nih si baju tuh ya, bagus banget si bajunya. Nah, terus kita kayak, aduh aku pengen beli nih, soalnya aku yakin si baju itu cakep banget gitu kalau misalnya nanti datangnya. Nah, setelah kita beli, pas datang itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Si bajunya tuh ternyata bahannya yang jelek atau kurang gitu ya. Terus contoh lainnya kayak kita beli HP gitu ya. Kita beli HP. Kan sekarang tuh banyak banget ya orang-orang yang pengen iPhone gitu. iPhone mau di aplikasi apapun aku ngeliat tuh orang-orang tuh pengennya tuh iPhone ya. Karena emang tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya iPhone itu salah satu digital yang sangat bagus banget ya, dan keamanannya juga bagus banget gitu di iPhone tuh. Nah, terus adalah gitu ya, kita itu orang yang si A-nya tuh dia tuh belum mampu buat beli iPhone. Nah, dia tuh misalnya pakai merek lain gitu. Nah, tapi akhirnya dia itu buat mengatasi disonansi kognitifnya tuh bilang gini, ya nggak apa-apa deh, nggak iPhone juga, yang penting kan HP aku masih bagus, masih bisa dipakai buat teleponan, masih bisa dipakai buat WhatsAppan gitu ya, masih berfungsi dengan bagus gitu ya, masih bisa dipakai buat komunikasi kayak gitu. Jadi kayak kalimat penenang gitu loh, kalimat penenang. Terus kayak yaudah deh, aku mau cari informasi terkait HP merek B biar aku tuh nggak ngerasa aku tidak merasa ketidaknyamanan gitu ya. Pokoknya aku pengen nyaman aja sama apa yang aku pakai gitu ya. Walaupun dalam hati aku pengennya iPhone, tapi aku di satu part itu kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita punya gitu loh guys ya. Jadi segitu aja dari aku ya. Di lain kesempatan semoga kita masih bisa bertemu, dan insya Allah nanti kita juga bakal diskusi lagi lebih lanjut ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Acep juga dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.